Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahran mubarak wa syahrul maghfirah wa syahrur rahmah alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jaddahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim 'ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يقول يا متئك شر الظالمين يرضى بها يرضى بها يرضى بحسن الخاتمة. أما بعد. حضرة المحترمين والمكرمين para alim, para ulama, para sesepuh seluruh masyarakat, berkhusus yang kita hormati dan senantiasa Allah muliakan Ketua DKM Musalat Ikhlas beserta jajarannya, juga yang sama kita hormati Bapak RW, Bapak RT beserta jajarannya, sama bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini, semuanya yang hadir ataupun yang tidak sempat hadir seluruh jamaah Musalat Ikhlas, saya doakan semuanya biar sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Allah berikan kita kenikmatan sehat sehingga kita bisa berwajah bertatap muka di pagi hari ini, di hari yang kedua kita melaksanakan ibadah shaul Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kekuatan, dan Allah berikan kita keistiqomahan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang penuh berkah bagi kita. Tak lupa senantiasa kita atur kehadiran junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadir rahimahullah. Saya akan menyampaikan salah satu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang keistimewaan daripada kita hadir di majelis ini. Annahu qala man hadar fi majlis fi Ramadan, barang siapa yang hadir di majelis ilmu pada bulan suci Ramadan, kata Allah, maka Allah akan mencatatnya bikulli qadamin, setiap langkah kita ibadah besar, laksana ibadah satu tahun. Kira-kira rumah bapak dari sini dekat apa jauh? Jauh. Jauh ya, kalau terkecil dulu. Yang pastinya perjalanan kita tidak pakai pesawat. Jalan kaki apa naik sendal? Naik sendal ya, jalan kaki gitu ya. Kira-kira kalau seandainya hidup dari rumah menuju musola ini berapa lama? Pernah gitu? Pulang dari sini gitu, tapi muter dulu ke Cikarang, Cibitung.
tidur. Sepakat yuk kita tutup masih kita tidur. Kenapa? Sekuat-kuatnya orang, sehebat-hebatnya manusia, ketika sudah ngantuk, walaupun mata dan jeringis, mata dan jeringis, saking ngantuknya, nggak bakal kuat jeringis. Udah, langsung aja telentang. Ya, ambil bantal, lanjutkan mimpi yang tertunda. Enak nggak? Banget. Tadi yang jamaah ada berapa sama? Ada 5 sama. Ini kira-kira kalau udah bunyi kita ada 1,5 sama. Berarti banyak yang pulang, banyak yang di sini. Ya. Kenapa dalam diri kita itu padahal bulan suci Ramadan setiap amal ibadah itu pasti tergantung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesempatan kita memasuki bulan Ramadan itu menambah dalam Ramadan ini. Walaupun memang kenyataannya sebelum Ramadan ketika Sya'ban sebelum majlis tawakuf. Benar. Tawakuf sementara ngajinya ditutup. Saya bingung ngaji ada tutup buka. Orang yang ada itu tuh nggak ada namanya ditutup dibuka, nggak ada. Kalau kita nggak datang, diganti kita nggak tahu. Bukan kita udah datang sama Pak Haji kita, udah datang, udah selesai. Berpintar saya mengaji lagi, enggak. Namanya dari itu di dalam mahdi, tidak mahdi dari geongan ayat sampai tidak lah. Tidak ada kata orang yang telat. Wah, saya mau katanya mau ngaji udah tua. Nah, justru yang tua ini kadang-kadang memang banyak acaranya, banyak alasannya, banyak kerepotannya. Justru itulah kenapa jangan berbicara aku tidak ada waktu untuk ngaji. Terus kalau saya belum dapat hidayah, ada yang begitu? Di sini ada? Nggak ada di sini, nggak ada yang tahu. Nggak ada orang itu, Pak. Ayo ngaji, Pak. Ayo taklim. Terus ngomongnya apa? Ngapain ngaji? Emang ngaji bisa bikin kaya? Nah, ini nih, nggak tahu dalil hadisnya. Pertama apa saya katakan tadi? Man hadara fi majlisil ilmi katamallahu, maka orang yang ketika datang hadir di majelis ilmu ngaji, apalagi kajinya ngaji sungguh berat. Ya. Apalagi kalau kita suka ya dengan bantal guling udah, ya kan? Padahal mimpinya kali enak kejar-kejar kolektor, enak padahal. Cuma karena apa? Ngantuk saya bilang tadi. Ketika ngantuk diganjal mata kita amalin bisa terpala. Kenapa? Karena ngantuk itu bisa hilang kecuali dengan tidur. Memang beruntung Bapak ini. Setiap satu langkah atau ada sama orang yang mengayat terus. Kata Nabi, satu langkah kita dicatat sebagaimana amal ibadah sunnah. Ibadah sunnah apa saja? Coba bayangkan, ibadah sunnah selama bulan suci Ramadan di antaranya yang paling kita insya Allah benar-benar Allah berikan kita kekuatan dan istiqamah. Apa? Ibadah tarawih. Ibadah tarawih pernah nggak Bapak selalu? Full. Kan cuma Ramadan doang. Emang terakhir ada habis lebaran nih? Nggak ada. Oh sangat rajinnya Ramadan penuh nih sebulan. Nggak ada perhatian tarawih. Lanjut tak habis lebaran tarawihnya. Nah ini nih. Ada orang mulai begitu. Kalau dia mulai tahajud, hajat, sholat malam silakan. Tarawih nggak ada rumusnya pada bulan Syawal, nggak ada. Jangan salah saking semangatnya. Istiqomah. Kata Ustaz kan, ahabul amal ilallah ada hadisnya. Amalan yang paling dicinta oleh Allah adalah apa? Istiqomah, kontinu dan terus-menerus. Karena selama bulan suci Ramadan saya tarawihnya rajin, nggak pernah bolong-bolong dari hari pertama sampai malam sebelum Idul Fitri. Habis lebaran lanjut tarawihnya. Nih awas nih, hati-hati. Ada aliran baru tarawih bulan Syawal. Nggak ada rumusnya. Maka ibadah sunnah itu dikategorikan adalah ibadah pahalanya diganjar oleh Allah. Tidak kita
Wa man dawama 'alal jama'ati, barang siapa yang istiqamah kontinu salat berjamaah fi Ramadan pada bulan suci Ramadan, Allah Ta'ala beri rakaatin madinah, maka Allah akan memberikan apa? Di kulli rakaatin, setiap rakaat yang kita laksanakan, madinah, satu kota, tambahu bi ni'amillahi ta'ala, maka Allah akan memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita yang senantiasa istiqomah salat berjamaah. Ya, Ramadan biasanya di awal-awal tanggal 1 sampai tanggal 7 ya, insya Allah musola luas kegiatannya seperti. Makanya cara kita untuk berbuat kebaikan dalam bulan suci Ramadan ini kadang-kadang memang kita itu berat. Maka untuk istiqamah, apalagi salat berjamaah, maka ayo saya sampaikan hadis ini supaya ada giroh dalam diri kita, semangat dalam beribadah, masalah berlomba dalam kebaikan. Pertama, ketika kita datang di majelis ilmu, kita ngaji, maka Allah akan memberikan sekali langkah, satu kali langkah kita dari menuju tempat kita tolong ini, maka laksanakan ibadah satu tahun dan Nabi menjamin kita telah bersama-sama dengan baginda kita Nabi Muhammad SAW di arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah barang siapa yang istiqomah dalam ibadah salat berjamaah, maka Allah akan berikan setiap rakaatnya, bukan setiap waktu, setiap rakaat itu apa? Diberikan satu kota yang kotanya itu dihiasi, dipenuhi oleh kenikmatan-kenikmatan duniawinya. Maka Pak, ketika kita salat satu rakaat, subhanallah, Allah akan berikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan yang ketiga, ini penting juga. Yang ketiga apa kata Nabi Muhammad berwalidain fi Ramadan, barang siapa yang berbakti terhadap kedua orang tua pada bulan suci Ramadan, nah ya Allah Ta'ala berrahmati wa ana fil jannah, orang itu akan mendapatkan kebahagiaan dan orang itu dilihat oleh Allah dengan satu kebahagiaan yang luar biasa, dengan kasih sayang. Maka salah satu budaya yang ada di dunia mudik itu ada di Indonesia, dan mengikuti hadis ini. Bapak mudik punya orang tua, tujuannya apa? Bulan suci Ramadan dan memberikan satu kebahagiaan terhadap keluarga dan orang tua yang ada di kampung. Ya Pak, dari Bekasi bawa kombuan 2 kaleng, nyampe kampung baliknya bawa beras 2 karung. Sangat ya, umpannya 2 kaleng, baliknya 2 karung. Ada yang begitu sih? Gak ada. Ini gimana dengan membahagiakan orang tua? Tujuannya bukan suci Ramadan membahagiakan orang tua. Kita dari ibarat kata, oh anakku pulang dari kota, ya Pak, ibu itu bukan minta Sugiarto, tidak minta oleh-oleh, minta Sugiarto. Kalau yang minta Sugiarto enak, nggak minta oleh-oleh, nggak minta. Memang betul orang tua itu nggak minta, tapi berharap anaknya yang kerja di sini, yang sukses menurut mereka, datang pulang kampung membawa sebuah hadiah. Ini mah buat beli sawah, ini mah buat beli tanah. Mak sedang Pak, lebaran itu kedatangan anak, dan anak masih sesuatu yang memberikan orang tua menjadi bahagia. Maka termasuk salah satu daripada ajaran Nabi itu apa? Memberikan kebahagiaan terhadap orang tua pada bulan suci Ramadan. Maka Bapak kan kalau mudik itu kan masih bulan suci Ramadan, apa saudara? Ini beda nih konteksnya, ini bedanya. Kalau mudiknya habis lebaran tidak masuk kategori hadis ini. Tapi kalau mudiknya Ramadan, tetap orang tua sebelum lebaran ngasih sesuatu
di Indonesia. Saya belum pernah Pak, sepanjang saya tinggal di Madinah. Saya 3 tahun di Madinah, ada orang mudik? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Saya tinggal di Madinah 3 tahun, nggak ada. Lebarannya mana? Mau mudik Pak? Nggak ada, nggak ada. Padahal hadis itu semuanya bersumber dari Madinah dan Makkah. Nabi tinggal di Makkah, Nabi banyak di Madinah. Tapi di Madinah tidak ada mengikuti hadis ini. Bentuk birrul walidain adalah sesuatu kalau misalkan mudik, karena memang tempat tinggalnya di situ orang tuanya. Ya kalau kita kan beda Pak. Benar. Anak itu rebutan, pengen ngurus orang tua. Kalau kita di sini kan ada orang belajar, Pak, belajar. Ya, mak udah lempar pingpong, lempar sana, lempar sini. Pantesan cuma meninggal gara-gara lempar suka bahagia, lempar lagi amanah yang kedua besok kagak diurus pening, kagak diurus, lempar lagi anak yang ketiga. Lama-lama bocor aja ibu kenapa mak, bener kagak punya anak banyak kagak ada kopeng, anak banyak kagak ada sayang, boro-boro lebaran ngasih dipisah, datang ke orang pisah, dengan orang kampung ngomongnya ini Pak. Ya ilah katanya punya anak 3 biji, udah gede, enggak orang. Ya kan? Tapi kita punya anak yang salah, subhanallah, lebaran datang. Misalkan, anak satu pulang kampung, jangan kayak tadi, 2 kali biskuit, baliknya bawa, ini anak soleh apa anak toleh? Toleh banget, udah semangat. Wah, udah semangat ini. Anak yang salah berikanlah kebahagiaan terhadap orang tua, ngasih sesuatu terhadap emak kita, walaupun emak kita tidak minta, tapi berharap sesungguhnya. Pengen sekali-kali saya lebaran dikasih sama anak, belikan baju yang terbaik, ya mas, habis lebaran nih, ayo berangkat umroh. Mak senang. Itu anak pertama yang soleh. Anak yang kedua, nih, ya Allah, coba itu. Anak pertama kasih umroh, anak kedua kasih 10 juta, anak ketiga kasih 5 juta, dikumpulin. Tahun depan bisa berangkat haji, mak senang gak tuh mak? Ini kata mak, gue nyesel atau punya anak 10. Ya coba anaknya 20, satu kakak kasih 10 juta, lah bisa beli rumah besok. Ya enggak? Kalau punya anak salah mana? Gambarkan kita sekarang punya anak. Caranya bagaimana? Ketika kita pulang kampung, anak kita diajak, ketika ngasih sesuatu, anak kita biar melihat dan menyaksikan. Kenapa? Karena ini adalah sebagai tarbiyah. Keempat, ada ibu nggak? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Ya, ini untuk ibu-ibu sebenarnya. Ya masa nanti bapak-bapaknya doang? Ya udah apa? Sampai kata-kata istri ya. Ya, pulang dari sini sampai kata-kata istri. Wa ma'ana ra'ayatu bil ghazwati fi Ramadan wa la ashabu bil ru'asya. Ketika ada seorang perempuan, seorang istri minta itu terhadap suami. Ini kadang-kadang istri minta maaf pas mungkin kalau lebaran, dan kadang-kadang nangis lebaran itu habis nangis seperti minta kaki untuk tetap aja. Ya, saya nggak tahu rupanya, padahal saya ini. Maksudnya apa? Seorang perempuan, seorang istri, bagian begitu laki lu jelek. Misalkan anak punya duit, tetap suami itu harus dihormati. Suami itu tidak harus perlu disanjungkan, tapi harga dan hormati itu aja. Apalagi menjadi seorang perempuan yang tidak mau bersyukur terhadap pemberian suami. Maka itu tadi barang siapa yang tidak bersyukur dengan, maka tidak bersyukur dengan Allah. Maka bersyukur sama suami, terima kasih Mbak, nih uang belanjanya 10 juta cukup enggak? Terima kasih. Nih buat Ramadan, buat beli baju lebaran, buat beli emas perhiasan, cukup enggak 10 juta? Istri senang. Kira-kira kalau dikasih
Itu alhamdulillah mau naik gaji 7% aja demonya berjilid-jilid begitu macet. Mereka yang gajinya ratusan juta karena kurang bersyukur dikasih uang belanja sama suami tetap aja bang, no ada dikit mah nggak apa-apa, nggak tahuan bang, dikit-dikit tahun-tahun 197 triliun setahun, kebayang kalau 5 tahun. Aduh tenang, hukum di Indonesia gampang, 6 tahun biasa aman, sisa banyak, ya kan? Udah apa kita sebenarnya kalian kayak sesuatu sudah ada minta Allah ya Allah orang yang berzalim saat Indonesia biar nanti nggak seperti ini. Sama saya, ya kita lagi susah begini, ternyata orangnya pada korupsi. Kita masih bisa jalan-jalan sore ya, sore macetnya dengan ampunan ya di sini. Ya Allah, nyari takjilan, makan sekedarnya, yang penting nikmat kita rasakan karena ada uang yang halal. Tapi mereka hidupnya hedon, berbuaya-buaya, duit diambur-amburkan. Kenapa? Karena memang bukan hasil kerja keras, tapi harus hasil nyolong. Maka pentingnya sebagai seorang istri itu kenapa harus diajarkan terhadap kita sebagai kepala rumah tangga. Neng, ayam begitu begitu mama, apalagi emaknya bocah ya nih abang ada rezeki segini, tapi istri saya alhamdulillah terima kasih, ini rezeki dari Allah. Bagaimana seorang perempuan itu bulan sejauh meminta itu terhadap suami, maka ketika suaminya itu maka akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala Sayyidatina Maryam dan juga Siti Asia. Siti Asia tahu sendiri kan, seorang istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah di dalam istana kerajaan yang semua serba ada, punya suami Fir'aun. Bapak menemukan, Pak, kita menemukan, enggak kan? Kita sebagai kepala rumah tangga harus menjadikan suri tauladan terhadap anak dan keluarga kita, supaya istri kita benar-benar menghargai dan menghormati kita sebagai suami. Kita yang pun menghargai dan menghormati istri. Jangan sebaliknya, kadang-kadang suami pengen dihormati dan dihargai, tapi kita tidak menghormati dan menghargai seorang istri. Maka jika pengen dalam rumah tangga banyak belajar sehingga kita menjadi hamba Allah yang dibimbing oleh Allah melalui banyak hadis Nabi. Kita banyak belajar dari keluarga Nabi terlalu jauh. Kita punya istri, jangankan istri yang ibarat kata istri yang salihah, istri yang qanaah saja udah cakep. Ya Pak, punya istri yang menerima apa adanya, atau punya istri yang menerima ada apanya. Pak, beda apa sama? Punya istri yang menerima apa adanya, atau punya istri yang menerima ada apanya. Beda apa sama? Yang pertama itu namanya istri qanaah, menerima apapun yang kita miliki, apa yang kita kasih itu menerima dan bersyukur. Maka jika punya istri model begini aja, cakep, ya Pak. Dan yang terakhir bersama apa kata Nabi, wa man qada
untuk saling membantu saudara kita yang sesama umat. Semua inilah yang terus kita nanti bisa kita lakukan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari pertama pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita ketetapan iman dan Islam dan istiqamah, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan apapun cobaan dalam hidup kita selama panjang hidup kita, terutama pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang istiqamah, hamba Allah yang kuat, dan kita keluar dari bulan suci Ramadan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, laksana baik yang baru akhir. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Cukup apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya pribadi. Insyaallah kita akan bertemu dan berjumpa kembali. Insyaallah yang pasti kita kumpulnya kita di dunia, di akhirat tak terpisahkan. Insyaallah kita bertemu dan berjumpa kembali di waktu dan